Haleluya. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan ya siang ini Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, berbicara Tuhan, kami siap mendengar dan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siang ini saya akan membawakan tema bukan sekadar keyakinan. Bukan sekadar keyakinan. Kalau mendengar kata keyakinan, apa yang ada dalam pikiran kalian? Keyakinan apa? Yakin. Ada cerita teman saya, cowok dan cewek, akhirnya putus, itu pacaran putus. Saya tanya, loh kenapa putus? Kami beda keyakinan. Apa yang dalam pikiran kalian? Beda keyakinan, terus putus. Apa? Ayo, kalian sudah jelaskan apa? Beda keyakinan apa? Agama. Yakin? Agama. Padahal bukan. Yang cowok dia yakin dan ganteng, yang cewek enggak dulu. Beda keyakinan. Cowok yakin banget tapi ganteng. Cewek kamu kok ganteng belum dulu. Cewek juga sama. Saya tuh yakin saya tuh cantik sekali. Cowok enggak, kamu enggak cantik. Biarlah aja. Guyon, beda keyakinan. Tapi yang kita ingin diskusikan, kita ingin belajar di siang ini adalah keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ikut Tuhan itu bukan sekedar keyakinan loh. Keyakinan ya sekedar keyakinan kayak tadi, yakin bagus, yakin ayu, itu sekedar keyakinan. Kalau kita memanggul salib Tuhan Yesus, abote koyo ngono kae, besar seperti itu dan berat, itu bukan sekedar keyakinan. Itu di tempat yang paling tinggi. Di tempat paling tinggi. Nah, untuk mendasari, yuk kita baca, buka di Filipi 3 ayat 10. Yang buat kitab buka di Filipi 3 ayat 10. Yuk dibuka di Filipi 3 ayat 10. Sudah ketemu? Yuk dibaca bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki dan kuasa pekerjaannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Oke, si Tuhan berbahagialah yang mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Baik, anak yang dikasih Tuhan, jadi di Filipi 3 ayat 10 tadi jelas dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Seringkali kita mengalami hal-hal yang di luar nama kita. Jadi contoh, saya berikan contoh Paulus. Kalian kenal tokoh Paulus ya? Yang kita dulu sebelum dia ikut Tuhan Yesus, dia apa yang dilakukan? Paulus. Apa yang dilakukan? Siapa yang tahu? Sebelum dia ketemu Yesus, apa yang dilakukan? Paulus. Ayo, siapa tahu? Apa yang dilakukan Paulus sebelum ketemu Yesus? Sebelum mulai perjumpaan, apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Dia menjadi sosok yang menganiaya murid-murid Yesus. Ada yang meninggal karena ulah dari Paulus. Tapi semenjak dia mulai perjumpaan, dia dalam perjalanan mendekati Damaskus, tiba-tiba ada cahaya dari surga melintas di sekelilingnya. Dia terjatuh dan mendengar suara berkata, Saul,
Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Saul bertanya, siapakah kamu Tuhan? Allah Yesus yang kamu aniaya. Dari perjumpaan akhirnya Paulus menyerahkan dirinya menjadi pengikut Yesus. Sama seperti nelayan, kita ingat waktu di Danau Galilea ya, mereka terkejut sekali saat di dalam perahu Tuhan Yesus tertidur karena anginnya enak, tertidur, tiba-tiba angin ribut, baru mereka ketakutan, Tuhan, bantu Tuhan. Ada apa? Angin topan datang. Tuhan Yesus menghadit langsung ke laut. Itu perjumpaan. Mungkin kita di ruangan ini akan mengalami perjumpaan dengan cara, waktu, dan tempat yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Tuhan punya cara yang luar biasa. Saya pernah mengalami itu, bukan perjumpaan aja. Kalau saya setelahkan pengalaman rohani yang luar biasa waktu Paskah, kita nyanyi lagu itu. Saya benar-benar menghayati. Jadi waktu itu sampai saya meneteskan air mata, seakan-akan Tuhan Yesus disalib di depan saya. Betul, sekali itu pengalaman rohani yang luar biasa menurut saya. Seakan-akan di depan saya Tuhan Yesus disalib. Saya melihat Tuhan Yesus begitu. Hampir saya nggak percaya, tapi itu pengalaman rohani yang pernah saya alami. Mungkin saking saya kusuk, saking saya menghayati seperti itu. Semakin lama itu dilakukan, semakin air mata saya berjubel. Betapa luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Jadi saya ingin kalian semua di sini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga iman yang kalian pegang saat ini bukan sekedar kata, tapi iman yang betul-betul luar biasa, yang betul-betul ada dalam hati kalian. Jika kalian menjadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang militan, anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan anak Tuhan yang KW-KW, enggak mau. Kalau mari kita teguhkan kembali seperti apa yang tadi Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematian. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, mari sama siapa kalian semuanya untuk benar-benar menghayati, benar-benar kita melakukan apa yang sudah Tuhan berikan. Oke. Jadi siang ini temanya adalah bukan sekedar yakin, menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa kita ikut Tuhan jangan suam-suam. Kita ikut Tuhan harus total. Kita harus meyakini dengan segenap hati dan pikiran kita. Seperti Tuhan juga setia pada kita. Kita harus setia pada Tuhan. Seperti juga Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Jadi seberapapun apa yang kita berikan pada Tuhan itu belum ada setitik dengan yang Tuhan berikan pada kita. Baik, Tuhan berkati. Kita akan berdoa mengakhiri pertemuan di siang. Berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu saat siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus memotivasi kami anak-anak-Mu ini supaya mereka memiliki keyakinan yang kuat, iman yang terus mengarah kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber segala sesuatu kami.
Kami serahkan anak-anak-Mu yang masih muda ini, supaya mereka memiliki iman yang kuat, yang bertumbuh ke arah Tuhan, sehingga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan akhirnya boleh mengalami pengubahan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akhiri kebenaran firman-Mu saat ini, bila itu menjadi rema bagi setiap kami. Dan juga sebentar lagi Tuhan, kami mau akhiri kegiatan ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati apabila anak-anak-Mu mau pulang ke rumah mereka masing-masing. Roh Kudus menghantarnya, Roh Kudus menjaga memeliharanya sampai di rumah, bahkan juga dalam kehidupan selanjutnya. Kami serahkan semua anak-anak-Mu dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya. Kegiatan sampai di sini anak-anak, silahkan pulang. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati.